Saya juga sempat kemarin dapat share dari broadcast di grup ya, um, mengenai pembekuan berita acara Sumpah Advokat atas nama rekan Rasman dan rekan Firdaus ya. Advokat itu beracara berdasarkan yang pertama berita acara sumpah. Mereka beracara dasarnya dari situ dan juga dari keanggotaan di uh, organisasi advokat. Kebetulan untuk saudara Firdaus, setahu saya itu dia salah satu anggota dari KAI ya kalau nggak salah. Dan informasi juga kemarin saya dengar KAI mencabut keanggotaan dari saudara Firdaus Oiwobo. Ya memang seorang pengacara kalau memang nggak ada kedua itu ya dia nggak bisa beracara. Kalau Hmm. dipaksakan untuk dia beracara, ranahnya udah beda lagi. Sudah ada pidana juga di situ kalau memang dia tetap uh, mengklaim dirinya sebagai advokat. Kalau memang tidak ada keanggotaan dari organisasi advokat dan juga berita acara sumpah. Jadi untuk pembekuan itu sendiri itu kan memang penetapan dari ketua pengadilan tinggi tempat mereka diambil sumpahnya. Ya satu-satunya jalan, salah satu jalan ya uh, bersurat kepada ketua pengadilan tinggi setempat ya memohon untuk pembatalan pembekuan tersebut. Dan itu kalau nggak salah memang saya juga sempat dapat surat uh, share ya, entah ini benar atau tidak saya nggak tahu, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten itu ada permohonan untuk pembatalan pembekuan dari saudara Firdaus ya. Nah, kalau format permohonannya udah bagus kalau saya lihat, format permohonan udah bagus. Tapi ada satu hal ya yang saya jujur kurang setuju ya, kurang simpatik juga. Ah, di satu sisi dia memohon untuk pembatalan pembekuan dari ah, pembekuan berita acara sumpah. Dia memohon untuk pembatalan, mempertimbangkan membatalkan surat penetapan nomor 52. Tetapi di satu sisi dikasih ancaman juga bahwasanya Hmm. akan uh, memohon ganti rugi atau meminta ganti rugi apabila permohonannya nggak disetujui senilai sekian rupiah. Itu kan secara nggak langsung seperti ancaman juga ya, menurut saya ya. Itu seperti ancaman juga. Ya, alangkah nggak eloknya apabila kita memohon untuk membatalkan disertai dengan ancaman. Kok nggak elok gitu loh. Kayak kayak apa ya, nodong gitu ya, kayak orang nodong ya, kayak bukan bukan seorang pengacara kalau saya lihat caranya seperti ini. Apalagi ini ditujukan kepada pengadilan tinggi. Itu aja yang saya kurang kurang pas menurut saya ya. Ya kalau memang sudah diputus pembekuan ya bukan pencabutan ini ya. Ya, Pembekuan berita acara sumpah. Barang kalau dibekukan kan bisa dibatalkan juga pembekuannya. Itu kan hmm. terserah menurut pengadilan setempat. Siapapun pihak yang mengeluarkan penetapan pembekuan ini bisa juga membatalkan pembekuan itu. Dan langkah yang dilakukan salah satu ini yang saya lihat, kebetulan yang saya lihat punya Firdaus, ini sudah benar, dia melakukan permohonan. Cuman isinya kurang elok aja menurut saya ya, karena disertai dengan ya tanda kutip seperti ancaman ya. Nah, kalau masalah belum menerima surat kan kita nggak bisa tahu ya, benar belum diterima ataukah sudah diterima tapi nggak langsung ke tangan dia kan bisa aja barangkali ke kantor atau apa
atau menurut alamat domisili yang dia dulu ngajukan, gitu loh. Kan bisa aja kalau dia dulunya alamat domisili di mana, ataupun sudah dikirimkan ke kantor dia, diterima rekan-rekan sekantornya yang belum disampaikan kepada dia, bisa juga. Atau memang benar belum terkirim, masih di ekspedisi ataupun di pengiriman, bisa aja. Kita nggak tahu. Jadi seperti saya sampaikan kemarin-kemarin, ya, ada konsekuensi dari tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Ya, dalam hal ini kan memang seperti kita lihat di video-video yang beredar, itu ada tindakan yang membuat gaduh di pengadilan. Ya, dan itulah yang jadi alasan pengadilan tinggi untuk membekukan. Jadi tidak terkait dengan kasus pidananya dia sebenarnya. Ini terkait dengan tindakannya dia di dalam persidangan itu. Jadi udah beda, bukan dalam dalam hal uh, persidangan di pidananya dia, bukan. Jadi saya rasa untuk tindakan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, kan pengadilan tinggi juga kalau nggak salah diperintahkan oleh Mahkamah Agung mungkin ya untuk melakukan pembekuan ini, bisa jadi ya saya rasa udah pantas. Barang beku kan juga bisa dicairkan. Pasti ada uh, apa pertimbangan-pertimbangan tertentu nantinya. Ya saya harap mereka menunjukkan perbaikan supaya baik Mahkamah Agung ataupun Pengadilan Tinggi juga dalam tanda kutip bisa memaafkan mereka lah. Oke. Saya rasa Bang, seperti itu. pembukaan ini Jadi kalau berita acara sumpah itu kan sebagai syarat kita untuk beracara di pengadilan. Ya, selama berita acara sumpah itu dibekukan, ya dia nggak bisa beracara di pengadilan, itu yang jelas. Dan kalau sudah nggak ada organisasi advokat yang menerima dia, ya dia juga nggak bisa ngeklaim dirinya sebagai advokat, kan begitu. Dan kalau mengenai jangka waktu, di sini jangka waktu kalau saya lihat nggak disebutkan ya, berapa lama nggak disebutkan ya. Yang jelas dibekukan, membekukan berita acara sumpah advokat dengan nomor sekian 2016 atas nama Firdaus Owibowo dengan nomor induk advokat sekian yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Jadi nggak ada jangka waktu pembekuannya. Ya kalau sebagai uh, manusia ya, sebenarnya kesian juga apabila orang yang sekarang dia bisanya mencari nafkah di dunia advokat, tahu-tahu dibekukan. Ya memang sebenarnya kasihan juga, tapi kan itu konsekuensi dari tindakan dia. Ya saya harap ada perubahan karakter dari mereka berdua, nggak terlalu arogan juga apalagi di persidangan, ya nggak boleh seperti itu saya malu sekali sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua juga kirim surat yang baiklah ke Mahkamah Agung ataupun ke Pengadilan Tinggi setempat. Kirim surat yang baik, jangan kirim surat disertai dengan tanda kutip ada ancaman ya, gugatan kerugian atau apa bentuknya, itu kayaknya kurang kurang elok aja. Orang memohon kok ada ancaman angka. Seharusnya tidak ya, seharusnya tidak. Karena syarat seorang pengacara itu harus diangkat sumpah di Pengadilan Tinggi setempat. Kalau memang dia tidak sudah dibekukan basnya, ya sudah dia tidak bisa bertindak sebagai seorang pengacara. Kecuali dia bertindak sebagai perorangan, bukan mengklaim dirinya sebagai advokat, dia bertindak sebagai perorangan, sebagai paralegal mungkin atau apa, itu bisa. Tapi kalau sebagai advokat seharusnya tidak bisa. Loh, kalau masuk persidangan sebagai terdakwa ya boleh lah. Tapi kalau sebagai pengacara nggak boleh, udah. Untuk saat ini sudah saya bisa pastikan itu mereka berdua tidak boleh sampai dengan pembatalan penetapan ini, pembekuan ini. Kalau dia Nah, sebagai terdakwa boleh.
memang dia sudah tidak, untuk saat ini dia tidak bisa mengklaim dirinya sebagai advokat. Kalau dia tidak ada BAS dan dia tidak ada organisasi advokat yang menaungi. Yo, kalau dibela ya wajar lah. Itu haknya dia juga untuk dibela. Haknya dia juga. Dia kan juga juga individu yang berhak untuk dibela. Kalau Organisasi yang bagus. ada advokat yang melakukan pembelaan terhadap dirinya ya bagus. Ya emang dia wajar dan berhak untuk dibela. Oke. Berarti Keputusan itu keputusan Dewan Kode Etik, ya. Itu keputusan Dewan Kode Etik. Untuk di KAI mereka sudah menetapkan mencabut keanggotaannya untuk si siapa Firdaus ya kalau nggak salah ya. Itu dia udah dicabut keanggotaannya di KAI. Nah, kalau ada organisasi advokat lain yang menerima dia, yaitu hak mereka. Tapi dengan dibekukannya berita acara sumpah, dia sudah tidak bisa beracara lagi. Gitu oke. loh. Nah, itu salah satu kelemahan-kelemahan yang saat ini terjadi dalam organisasi advokat, ya. Karena undang-undang advokat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sekarang ini banyak sekali organisasi advokat yang berdiri sehingga advokat yang bermasalah dalam satu organisasi advokat bisa berpindah ke organisasi yang lain. Ini yang memang kelemahan yang saat ini jadi concern para pengacara yang ada di Indonesia. Keinginan kita sebenarnya satu organisasi advokat sehingga nggak ada kejadian-kejadian seperti ini. Apabila undang-undang advokat itu bisa terlaksana dengan baik, tapi kan kenyataannya saat ini masih terus ya multitafsir masih banyak lah. Termasuk keputusan-keputusan di Mahkamah Agung juga MK Mahkamah Agung seperti itu juga. Aturannya udah jelas ya. Kalau aturannya udah jelas dan keputusan MA untuk memberi teguran, untuk keputusan PT untuk melakukan pembekuan itu ya karena sudah diatur semua ini. Yang dilakukan MA ini udah nggak salah, sudah benar. Saya rasa, menurut pendapat saya udah benar. Kalau memang untuk Firdaus ataupun Rasman itu mereka meminta untuk pembatalan ini, mintalah dengan baik-baik. Orang memohon itu dengan cara baik, bukan dengan cara kasar. Itu aja pesan saya. Saya jelaskan lagi, peraturan itu sudah ada dan udah jelas bahwasanya tidak boleh kita harus menghormati peradilan, itu udah jelas. Tapi memang kalau contempt of court belum ada peraturan jelasnya. Nah, apabila contempt of court itu nanti sudah ada undang-undangnya, mungkin lebih straight daripada sekarang ini. Kenapa? Karena kalau ada undang-undang tersebut seperti yang ada di luar negeri, hakim bisa langsung menahan di saat kejadian. Jadi misal di saat seperti kejadian kemarin, itu di luar negeri hakim bisa langsung menetapkan penahanan atas orang yang membuat gaduh itu di dalam ruang sidang. Nah, karena itu semua belum diatur, apa yang dilakukan MA ini ya udah benar. Mereka melakukan pembekuan, itu yang pertama. Dan untuk pidananya kan sudah jelas, ada pasal-pasalnya di KUHP, sudah jelas ada pasal-pasalnya. Itu yang mereka mengutus KPN Jakarta Utara untuk melakukan membuat laporan kepada pihak yang berwenang. Nah, itu juga sudah dilakukan oleh KPN Jakarta Utara. Jadi saya rasa apa yang terjadi ini ya sekali lagi itu akibat dari tindakan para advokat yang dikenai sanksi ini. Jadi menurut saya para advokat juga harus mawas diri. Contoh di depan mata kita sudah ada. Kedua orang ini sampai dibekukan. Sedangkan advokat ini kan istilahnya sandang pangan kita, tempat kita mencari nafkah. Ya, jadi jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama. Hormatilah pengadilan.
hormatilah penegak hukum yang lain. Jadi jangan sampai kita di titik ini, gitu. Nah, kalau kalau memang kita sudah di titik ini, seperti kedua orang rekan kita, jadilah rubah tingkah lakunya, jangan arogan lagi, jangan ada ancaman, mintalah kepada MA ataupun kepada pengadilan tinggi dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Kalau saran saya seperti itu, ya. Nah, untuk yang lain juga contohlah yang baik-baik, jangan dicontoh yang jelek supaya ke depan kita tambah baik dan lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bang Emil Ya, atas oke. waktunya.